kalau lo tanya kenapa milih Pasar di Minggu. pasar, gue nggak memilih. Ya karena alam raya yang mendorong gue mendorong sampai mendorong Pasar gue ke Minggu. situ gitu kan. Oke. Tapi apa yang gue lakukan tuh bukan hebat, bro. Enggak. Kalau gue nggak melakukan itu, gue nggak bisa bayar kos, nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah. Jadi terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Castisus pasti seru. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang penggiat seni, ya kan. Aduh, ceritanya sebelum kita mulai tadi udah cerita agak seram gua. Tapi itulah hidup. Hidup itu perjalanan dan akhirnya menemukan sesuatu yang merubah hidup kita dan menjadi beda dengan masa lalu lah. Jadi lebih cerah lah gitu. Oke, Bang. Siap. Sehat ya. Putra Gara. Tapi jangan lu ulang ya. Kalau diulang jadi gara-gara. Putra gara-gara. Emang dulu bikin gara-gara. Gak. Menarik. Bung Gara ini, Gara itu ternyata gue baru tahu singkatan dari Gayo Raya. Gayo Raya, di orang Aceh, ya kan. Jadi perjalanan ini, aduh gue kaget dulu ceritanya. Dari Aceh merantau ke, bukan merantau, jadi menurut gue ya, terpaksa. Dari Aceh itu SMP. Terbuang Melarikan diri. Nah, kita langsung cerita aja lah. Nanti kita Bung Gara ini saat ini emang pelaku seni lah ya, gue pelaku seni, penulis novel juga. Cerpen juga melukis juga. Nah, sebelum kita nyampe pada pembicaraan berkeseniannya, ceritanya seru nih. Karena bisa sampai di Jakarta dari Aceh, yang gue kaget itu adalah SMP sendirian sebatang kara. Gimana? Waduh, lu nanya mengingatkan gitu, masa lalu. Gue jadi emosional, gue teraduk-aduk. Dan ini Pasar Minggu deh. Ini salah satu tempat keramat gue juga, karena pertama kali gue menginjakkan kaki di Jakarta, belantara Jakarta, ya di sini inilah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Memilih Pasar Minggu? Bukan memilih. Ini bukan memilih. Jadi ketika ada suatu peristiwa terjadi di kampung halaman gue ya, kayak gitu ya. Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi situasi dan kondisinya kayak gitu ya. Karena waktu itu sedang terjadi konflik antara Aceh dengan pusat. Jadi yang memaksakan gue harus akhirnya pergi. Gue nggak tahu mau kemana waktu itu. Ngompreng naik truk ya, kendaraan-kendaraan yang bisa gue tumpangi lah, ya kan. Sampai akhirnya dari Sumatera itu gue terbawa truk yang bawa sayuran, nyempal di Keramat Jati, Pasar Induk Keramat Jati, kayak gitu. Nah, di situ gue lihat ada mobil pickup kecil bawa sayuran yang mau dibawa entah kemana, ya gue bantuin aja gitu kan. Nggak taunya nyempal di Pasar Minggu. Nah, di Pasar Minggu itulah gue lihat, wah, ya udah, gue ya kalau lo tanya kenapa milih Pasar Minggu, gue nggak memilih. Ya karena alam raya yang mendorong gue ke situ gitu kan. Ya karena hidup harus berjalan, ya gue lihat situasi kondisi Pasar Minggu seperti apa, ya seberangnya ada stasiun, ya kan, pasar, terminal, dan terus rutinitas orang numpuk di situ, ya pikir gue anak seumur itu bicaranya nggak lain-lain bagaimana gue hidup, bagaimana gue makan. Ya udah, gue bergelut di situ. Ya dari situ ya gue jadi tukang kuli panggul, jual kantong plastik dan segala macam lah. Ini seru pikir gue. Kalau gue flashback ke belakang, dulu kalau gue beli kantong plastik tuh 100 perak dapatnya 4. Gue jual 4 piece gitu kan. Gue jual 50 berarti dapatnya 200 perak. Begitu terus sampai misalnya jam 8 jam 9 gue udah ngantongin duit 3.000 atau 4.000, ditambah sama kuli panggul lah, kadang dapat 150 200 seperti itu. Nah, tapi di ujung gang tuh preman udah setoran gitu kan. Setoran. Ya gua nggak ngerti apa-apa, cari selamat aja lah, ya kan.
diambil. Tapi lama-lama kan kita Kesel. lama di pasar ya kan, orang terminal Iya. sialan gitu kan. Iya. Ah, Gue ini yang capek, gue lu yang capek, lu enak-enak gitu kan. sama hasilnya. Iya. Akhirnya suatu hari gue nggak terima. Ketika diinin, gue lawan. Dengan niat bahwa gue hantam nih. Iya. Memang gue hantam. Iya. Tapi ya badan gue yang kecil nih ya mereka udah lebih siap untuk Iya. fight lah ya. Nggak kena malah Dan keroyokan lagi dikeroyok lah. keroyokan. Gue ingat 4 orang lah, habis Iya. badan gue dipukul, dihantam, diinjak, wah segala macam. Dan karena itu memang dunia pasar ya Iya. orang Diam aja. diam aja gitu kan. Mungkin tuh biasa lah kayak gitu kan. Nggak kuat gue, kalau gue nggak lari gue mati lah mungkin kan. Akhirnya gue lari, ya apa? Menjauh lah dari pasar. Ada bus 75 Metro Mini Pasar Minggu Blok M, lagi jalan gua kejar, gua naik, udah menyelamatkan diri, terbawalah gua di Blok M. Blok M, lagi-lagi Blok M juga belum kayak sekarang ya, masih satu ini. Gua jalan ke agak barat, kayak ada yang mengarahkan lah ya, mengarahkan aja gitu kan, nyempal gua di Bulungan. Iya. Di Bulungan tuh lagi rame lah orang latihan tari, teater, musik. Waktu itu mohon maaf, zamannya Iwan masih KPJ sama Bang Anto Baret kan. Anto Baret. Gua ngeliat itu, seneng juga di sini kan. Iya. Dengan muka bonyok tuh. Dengan muka bonyok. Dengan muka Banyak-banyak. Nah, disitulah ada satu orang, salah satu tokoh seniman di Bulungan juga, namanya almarhum Mas Ripe Dinar. Semoga Allah mengampuni segala dosanya. Amin, amin. Dia udah meninggal 2 tahun lalu. Ngeliat gua, kenapa kau Le? Berantem bang, menang, kalah. Oh, di sana nih di lantai 2 lagi ada latihan menggambar, ikut sana. Nah, gua ke sana dikasih kertas sama belajar. Disitulah mulai gua belajar menggambar. Nah, di situ mulai menggambar, karena terus bergaulan itu gua disuruh bikin kartun, vinyet, ya kan, sketsa segala macam, dikirim ke koran-koran. Dimuat. Kartun gue dimuat, sketsa gue dimuat segala macam, honornya lumayan. Waktu itu kalau sketsa tuh sekitar 7.500, tapi kalau kartun 2.000 sampai 2.500 sampai 5.000. Pikir gue ngapain gue jadi kuli panggul gitu kan? Kalau cuman gue gambar 2-5 menit, hasilnya segitu. Oh, udah akhirnya itu gue tekunin. Di Sanggar tuh ada mesin ketik, di pojokan sekretariat Sanggar ada mesin ketik. Gue belajar ketik ya kan. Seperti itu. Kadang gue minta, Mas, mana yang harus saya ketikin gitu. Gue gitu, jadi kan, juru ketik lah, jadi juru ketik lah. Iya, buat latih lah. Latih. Nah, di situ kan banyak seniman-seniman besar lah ya. Kalau penulis tuh ada Bastian Tito, yang ngarang Wiro Sableng. Gue sering baca tuh, ya kan, sebelum diterbitkan jadi buku. Itu udah baca duluan. Begini caranya. Begitu juga Teguh Esa dengan cerita Ali Topan jalanannya. Oh, begini ceritanya. Gue mulai coba tuh nulis-nulis cerita. Gue kirim, dimuat. Wah, honornya lebih gede ya kan. Waktu itu gue inget honor ya sekitar 35 sampai 45 ribu waktu itu. Kosan gue aja masih 16.000 bro. Lebihnya banyak nih, bisa langsung bayar 3 bulan. Kita kalau ini naik bus masih 100 perak kan, seperti itu. Ya udah, gue itu SMP kelas 3 gue udah jadi penulis aktif. Masuk SMA gue udah jadi wartawan freelance, karena ada salah satu koran harian di Jakarta yang menyiapkan halaman sama gue, karena dia tahu gue masih sekolah, dibuatkan rubriknya Jaya Belia. Jaya Belia itu nama korannya Jayakarta, cuman untuk mingguan namanya Jaya Belia. Di situ gue wawancarain masa kecil. Gue ingat pertama gue ditugaskan masa kecilnya Pak Raden. Terus artis. Udah giat wawancara ya? Udah, SMA gue udah kelas 1 SMA. Kelas 2 gue dipinta jadi redaktur tamu di majalah Amanah. Ada rubrik Cicam untuk anak-anak, gue garap di situ. Sampai ya kelas 3 sampai gue kuliah. Kalau kuliah gue udah bikin majalah dari kos-kosan. Boy tahu lah itu, kawan kita itu. Seperti itu. Jadi bergulir begitu aja. Tapi apa yang gue lakukan tuh bukan hebat bro. Kalau gue nggak melakukan itu, gue nggak bisa bayar kos, nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah. Jadi terpaksa. Tapi ini yang menariknya begini. Kan dari SMP ini, SMP merantau, sebatang kara. Ini sebatang kara loh, nggak ada saudara, nggak ada itu. Ketika di Bulungan juga begitu juga. Kan nggak tiap hari juga belajar melukis kan. Enggak. Di sela-sela itu nyari duitnya
Ya Tetap masih sama. enggak, Di- honor gue kan gede bro. Oh jadi Kan jadi enggak satu media yang gue kirim. nggak, maksudnya setelah belajar itu langsung laku isinya, Iya. maksudnya langsung. Langsung masuk. Oh jadi itu menghentikan semuanya, Semua menghentikan. menghentikan kehidupan yang keras itu akhirnya jadi yang menurut gue apa ya? Ya tinggal menulis, menggambar gitu kan. Jadi Wah, gini, luar biasa. misalnya gue berteman sama lu nih, Ya, gue ke rumah lu, ya. gue udah hitung tuh, Ya. ongkos gue habis 10.000. Nah. Gue udah siapkan kertas Ah. sama spidol, Oke. gue bikin 1-2 gambar, udah ketebus ongkos gue ke rumah lu. Udah Begitu. pede lah ya. Nah. Setelah sekali dimuat dibayar, pede. Pede gua. Pede gua jadi lagi. Jadi gue disiplin gini, gue di kamar kosan tuh udah terbiasa disiplin dengan ada meja kerja, Ya. kasur meja kerja. Ah. Jadi gue kalau sore gue tidur abis isya, Mhm. sholat isya gue tidur, bangun gue pasti jam, karena rutin ya, Ya. di atas jam 12. Ya. Nah itu gue biasanya sholat malam dulu, Oke. setelah itu di depan mesin tik tuh, Mhm. gue nulis apapun, nulis artikel, nulis cerpen, Mengalir aja itu. mengalir aja. Tapi gue punya bank naskah Bang. namanya. Iya, iya. Gue bikin catatan-catatan, oh dapat ide ini. Jadi kalau gue menulis cukup gue buka bank naskah gue, langsung gue Ini mengalir. penting nih buat teman-teman yang mau jadi penulis ya. Iya. Paling tidak mengumpulkan Ide. ide. Kalau Oke. Teguh Esa dulu gue pernah ketemu, dia ngajarin gue, apapun lu dari manapun lu tulis. Iya. Nanti lu kembangin lagi deh, mau tambahin drama apa. Betul. Bang apa namanya, bang naskah. Bang naskah. Bang Gue naskah. bilangnya bang naskah. Itu ide doang atau Ide. Gue kemanapun ada ide langsung gue catat. Betul. Bahkan judulnya aja pun gue catat. Walaupun cuma dapat Cuma judul. Karena kita Dari udah tahu judul. dari judul itu kita tahu akan kembangin alurnya kemana ya. Oh, oke. Seperti itu. Nah, ini sebelum kita lanjut ini gue masih mengulik belakangnya ini. Karena menurut gue ini apa lah? Jadi dari SMP akhirnya meneruskan sekolah SMP di sendirian, Sendiri. SMA juga sendirian. Nggak Sampai pulang-pulang? kuliah bro. Nggak kuliah pulang ke Aceh masih. Nggak dicariin atau waktu itu? SMA gue Wah, udah pulang. punya uang lah ya. Karena udah gue mohon maaf. Eh. Kelas 2 SMA gue udah nyekolahin 2 kawan. Oke. Tapi dia kerja sama gue. Oh, jadi penulis. Enggak, yang nganterin mendistribusikan karya-karya gue. Oh, gitu. Kayak gitu. Yang tadi gue bilang, gue udah nggak berkegiatan lain selain berkarya. Karena setiap minggu gue punya plotting di media A, media B, media C. Ya. Itu ada, bukan coupling ya, tapi karena produktif gue, media itu memuat. Honor gue itu dari mulai 45 sampai 60.000. Satu media zaman itu. Iya. Kalau satu minggu, 4 media itu berapa? Berarti katakanlah 200. 200.000. Kalau sebulan? Iya. Kalau anak orang kaya waktu zaman SMA makan atau jajannya 300.000 bro, gue udah megang 500.000 bro. Iya. Kayak gitu. Ini bukti nyata gitu kan, Iya. yang akhirnya ya gue konsen di situ. Jadi konsen ke kesenian ini sebetulnya pernah disadarin nggak sebelum akhirnya ketemu sebuah komunitas di Bulungan itu, bahwa memang gue hobi gambar, hobi nulis, nggak ada ataukah? Nggak ada bro. Jadi benar-benar lu terpaksa aku gambarnya siapa? Gue pokoknya harus bagaimana bisa dapat uang, tapi melalui karya gitu kan. Iya. Jadi gue begini, gue untuk bayar SPP dan bayar kos gue dari ngegambar. Iya. Gue buat senang-senang buat ini dari menulis. Ya. Gue buat tabungan ini dari menulis. Akhirnya kan menulis berkembang lah ya, bukan hanya nulis cerita, tapi gue juga reportase, wawancara dan segala macam. Bahkan ketika gue diminta jadi wartawan freelance di salah satu media itu, gue pertama kali ditugaskan waktu itu ada pertukaran seni budaya Indonesia dan Jepang di Pusat Kebudayaan Jepang. Gue harus wawancara dengan Direktur Pusat Kebudayaan Jepang. Ya. Nggak percaya bro, gue wartawan. Nggak percaya, gue masih SMP. Kelas 1, kelas 3 gue udah mau selesai. Kelas 3, gue nggak kurang akal. Gue ngomong sama sekretaris itu bahwa saya ditugasin ini, mana percayalah gitu kan. Yeah. Gue nggak kurang akal, gue telepon kantor redaksi, gue minta redaktur gue untuk bilang, oh iya, Dara memang wartawan pelajar. Wah baru gue diterima bro. Dikasih waktu 10 menit, 15 menit lah. Wah gue udah cepet lah. Udah siap nyatetan kan. Gue mau membuktikan bahwa gue adalah wartawan. Pulang dari wawancara, gue langsung pulang ke kosan, gue ngetik, gue kirim ke redaksi
dulu koran mingguan itu terbitnya Jumat untuk 3 hari dia, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Begitu udah dimuat, hari Senin gua datang, gua tunjukkan bahwa gua bener-bener wartawan. Pulang dari pusat budaya Jepang, bro, gua dibawain 2 kardus buku-buku tentang Jepang, Bunga Rampai cerita Jepang, budaya Jepang. Nah, dan itulah yang membuat gua keranjingan membaca. Nah, dan itu pun akhirnya yang sekarang menjadi teori menulis kan, bahwa senjata seorang penulis adalah pengetahuan. Biar tidak menyesatkan pembacanya kan. Nah, dari situ ya akhirnya ya Kuitang, Senen, tempat-tempat toko buku-buku emperan itu yang jadi sasaran sasaran utama. Gitu. Tapi apa namanya yang menarik juga apa ya, ketika ini belum tentu juga orang ketika ngalamin di Bulungan terus udah sana ke atas belajar gambar dan yakin menggambar, belum tentu loh. Ya kan, bisa aja gambar apa ini suruh gambar, suruh. Tapi kenapa menjadi nyaman di situ? Itu kan agak ada juga loh. Kayak semua orang bisa lo belajar gambar bisa ditinggalin atau iya. Ada apa yang membuat nyaman, atau kamu merasa gue nyaman di sini, terlindungi, atau kan masih SMP nih? Iya, gue begini, yang itu akhirnya jadi dalam konsep kehidupan kita yang saat ini seusia kita sekarang ini itu ada jadi pegangan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang luar biasa buat gue. Yang gue bukan gue dengarnya juga luar biasa. Dengarnya luar biasa begini loh. Gue nggak bisa apa-apa. Ada orang nyuruh gue untuk begini dan gue mau. Karena apa? Loh, kalau gue nggak mau, rugi dong gue. Orang gue mau dikasih ilmu gitu kan. Nah itu yang tadi gue bilang, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kayaknya alam yang emang mendorong bahwa lu kesini deh. Iya, gitu. Makanya gue selalu memberikan saat ini ya, ketika gue diundang jadi pembicara di kampus atau di komunitas, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau saat ini kita berpikir positif, alam raya akan mendorong kita untuk sesuatu yang positif. Begitupun sebaliknya. Kalau saat ini kita berpikir jadi pecundang, negatif, alam raya akan mendorong kita untuk jadi pecundang. Nah, filosofi hidup yang tanpa sengaja gue dapatkan itu akhirnya menjadi pegangan. Coba lu bayangkan, kalau waktu itu gue berantem dengan preman pasar Minggu, gue menang. Beda lagi jadi preman. Bisa jadi preman gue di situ. Sekarang ya kan kenalin sebagai preman. Karena ini di pasar Minggu. Preman gara.